Itu sudah pasti ya. Ya, mereka sudah yang kemudian yang ingin melanjutkan periode ke selanjutnya ya, sudah pasti dia bersiap-siap diri ya. Salah satu bersiap diri ya bagaimana dia harus mengumpulkan anggarannya ya. Tentu dia membutuhkan anggaran yang besar. Dan anggaran besar itu ya salah satu yang bisa dia gunakan untuk dapil dia itu mempengaruhi masyarakat di dapil ya melalui pokir. Pokir itu kan salah satu dalam bentuk bantuan. Biarpun itulah bantuan pemerintah, tapi kemudian dianggap bagian dari bantuan dia, usaha dia dan sebagainya. Itu sebenarnya kan. Iya, Bang Usman, dari tadi Abang mengatakan bahwa pokir ada yang besar, ada yang kecil. Bagaimana sih mekanisme pengajuan? Kenapa ada yang kecil, ada yang besar? Apakah yang kecil ini tidak menyerap aspirasi masyarakat, atau yang besar terlalu menyerap, atau gimana sih, Bang? Sebenarnya anggota dewan itu kapasitasnya berbagai macam ya, dengan berbagai macam apa namanya kemampuan SDM dan sebagainya. Kemudian dia juga mampu mempengaruhi ya pemerintah dan sebagainya dan mampu melakukan lobby itu kan juga bagian dari komunikasi, koordinasi dan lobby-lobby politik. Dan kemudian dari 81 anggota dewan itu kan dengan berbagai kemampuan dan latar belakang pendidikan yang kemudian tentu juga di sebuah salah satu yang mempengaruhi itu. Kemudian kedua, ada di antara anggota dewan tersebut yang kemudian apa namanya partai yang minoritas, kursi yang minoritas ya juga kemudian dia ya tentu juga apa karena tidak punya pengaruh yang besar di dalamnya ya sekedar aja dia dapat atau kemudian dia ya tidak terlalu peduli dengan dapilnya ya, atau ada kepentingan-kepentingan yang lain yang kemudian ya kita tidak tahu tapi saya melihat seperti itu sehingga terjadilah beragam apa namanya dalam alokasi anggaran. Sebenarnya kalau kita lihat secara objektif sebenarnya estimasinya misalnya kalau dialokasikan ke anggota dewan itu ya ketua misalnya 35 miliar, wakilnya misalnya 25, kemudian anggota atau ketua komisinya misalnya 20, kemudian anggota biasa 8 miliar. Seharusnya kan satu dia, ya kan? Tidak terjadi beragam. Tapi karena ini kan politik, ya, politisasi anggaran yang kemudian saling mempengaruhi, kemudian mampu mempengaruhi, kemudian mampu membangun sebuah komunikasi yang baik, kemudian ya pasti akan terjadi beragamnya apa namanya dana pokir. Kemudian ya salah satu yang lain adalah rendahnya misalnya kemampuan ya SDM dia ya sehingga dia tidak mampu mempengaruhi orang lain. Ya, saya melihat seperti itu. Iya, Bang Usman, tadi mengatakan bahwa ada beberapa memang tidak berlatar belakang ya, itu memang tidak bisa kita pungkiri. Terus yang menjadi permasalahannya adalah apakah ini menuju event politik, Bang, ke depannya. Makanya mayoritas dan minoritas ini yang mayoritas untuk kepentingan politik 2014, 2024. Itu sudah pasti ya. Ya, mereka sudah yang kemudian yang ingin melanjutkan periode ke selanjutnya ya, sudah pasti dia bersiap-siap diri ya. Salah satu bersiap diri ya bagaimana dia harus mengumpulkan anggarannya ya. Tentu dia membutuhkan anggaran yang besar. Dan anggaran besar itu ya salah satu yang bisa dia gunakan untuk dapil dia itu mempengaruhi masyarakat di dapil ya melalui pokir. Pokir itu kan salah satu dalam bentuk bantuan. Biarpun itulah bantuan pemerintah, tapi kemudian dianggap bagian dari bantuan dia, usaha dia dan sebagainya. Itu sebenarnya kan tidak benar juga kan. Ya itu kan estimasinya. Persoalan sebenarnya kan adalah saya melihat masyarakat kita ini lebih kepada fokus pada berbagai bantuan, bantuan yang sifatnya apa pragmatis. Padahal dewan itu kan punya pengaruh besar sebenarnya dalam melegitimasi regulasi kebijakan sebenarnya. Yang seharusnya kan itu yang menjadi sorotan kita, bukan eh, meminta bantuan kepada dewan. Tapi kan karena kita masih pemahaman seperti itu sehingga ya masyarakat itu masih sangat ketergantungan kepada dewan untuk mendapatkan bantuan.
Itu salah satu yang kemudian menurut saya masih eh, pemahaman masyarakat kita terhadap eh, apa namanya tiga tupoksi dewan itu yang kemudian tidak terlaksana dengan baik. Ya, padahal dewan itu ya kalau kita lihat lebih objektif lagi sebenarnya perannya sangat penting. Peran dalam bagaimana melahirkan berbagai kebijakan yang kemudian kebijakan itu bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya ya, pengentasan kemiskinan. Bagaimana sebenarnya pengentasan kemiskinan? Bukan sama-sama dengan eksekutif sehingga mereka mengimplementasikan program, kan bukan itu tugasnya dewan sebenarnya. Tapi hari ini kan kebalik ya, dewan tidak lagi menggunakan apa namanya fungsi dan tugasnya tiga itu. Dia hanya fokus pada pokirnya. Ini yang menjadi penyebab. Biarpun kemudian pokirnya kepentingannya seperti yang saya sebutkan tadi adalah salah satu adalah melegitimasi dia agar bisa terpilih kembali di periode selanjutnya ketika dia berniat untuk melanjutkan dan mempertahankan kekuasaannya di legislatif. Saya melihat seperti itu. Jadi pokir itulah bagian usaha dia dalam melegitimasi untuk mendapatkan kembali kekuasaannya di legislatif. Jadi itulah bagian salah satu usahanya yang sebenarnya di awal dia mendapatkan mandat itu 2 tahun yang terakhir mereka masih tiarap. Jadi inilah kesempatan sebenarnya. Kesempatan mereka dengan uang pokir tersebut dan dianggap itulah bagian dari usaha dia, bagian dari apa namanya pengaruh dia, kemudian dia mendapatkan pokir yang kemudian dia bawa ke dapilnya, kemudian dia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang kemudian dia bisa saja terpilih kembali. Saya melihat seperti itu. Jadi pokir itu juga salah satu bagian dari kepentingan dewan sendiri. Ya, Bang, biarpun saya juga beberapa melihat ya struktur daripada ajuan tadi ya, Abang mengatakan bahwa itu masih tahap ajuan kepada Bapeda. Ada melihat bahwa ada pengadaan bibit rambutan ya 500 juta bibit-bibit tanaman. Apakah rakyat dibutuhkan hal-hal yang seperti itu, Bang? Kita melihat kan ada kekonyolan dalam pengusulan. Apakah memang itu yang diusulkan oleh si masyarakat atau dewan mengusulkan itu dikarenakan nanti besar fee atau dia atau ada apanya nanti atau ada kong kali kong atau gimana, Bang? Itu kan dalam bentuk bantuan sosial dan kemudian mudah sekali untuk dikelola dia kan. Dan kemudian ya bisa kita juga lihat bahwa bantuan bibit ya, bibit tanaman, bibit rambutan, bibit langsa ya, atau bibit yang lain termasuk di sektor perikanan pun juga masih banyak apa namanya bantuan-bantuan bibit. Dan itu sebenarnya kemudian itu mudah sekali dikelola ya, apalagi kemudian dengan syarat apa membentuk apa namanya kelompok ya, yang kemudian kelompok-kelompok yang dibentuk pun kemudian itu kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan dewannya sendiri, yang kemudian apakah mereka nelayan misalnya, apakah mereka petani, bukan itu yang dilihat tapi kelompoknya yang dilihat, yang kemudian ya kebermanfaatannya bisa saja di situ terjadi peluang-peluang korupsi ya, dugaan-dugaan itu bisa saja terjadi. Dan ini sebenarnya sangat miris kita lihat karena setiap tahun itu terjadi bantuan-bantuan bibit, bantuan-bantuan bini. Ya. Tapi kemudian itu tetap dipertahankan ya. Seperti misalnya bantuan apa namanya sapi itu. Ya, malah sapi itu ada yang terseret ke pengadilan ya, terindikasi dengan korupsi. Tapi kemudian juga masih saja setiap tahun itu masih juga digunakan. Kenapa? Karena peluang untuk bermain di situ ya, bermain di situ ya, biarpun kemudian lingkaran yang dilakukan itu ya tetap berafiliasi dengan dewan. Seperti kasus beasiswa kan juga seperti itu, ya kan? Ada tim lapangannya yang kemudian membentuk apa namanya kelompok-kelompok ya, sehingga mereka nanti ada setoran dan sebagainya. Ini yang kita sayangkan. Jadi pada akhirnya apa yang dilakukan berbagai program yang dilakukan melalui dana pokir itu dampaknya ya sangat rendah ya, bukan tidak ada, memang dampaknya tetap akan ada tapi sangat rendah dalam penguatan ekonomi masyarakat. Jadi pada akhirnya nanti setelah dana itu cair tapi kemudian di akhir tahun nanti ya tidak berkembang ya, apa programnya jalan, apa programnya sendiri, masyarakatnya sendiri
ya uangnya habis tapi dampaknya tidak ada. Nah, ini yang sering terjadi, bantuan-bantuan itu kemudian sering terjadi dan malah yang kemudian bisa kita lihat itu masyarakat bawah pasti tidak akan dapat karena mereka tidak berafiliasi dan tidak punya akses dengan kekuasaan, apalagi dengan dewan. Sehingga orang-orang yang dapat bokir itu ya orang-orang yang bisa mengakses dewan itu sendiri. Dan ini sangat sangat miris sehingga yang banyak bantuan ya semakin banyak bantuan yang kemudian ada masyarakat yang kemudian seharusnya dapat bantuan tapi kemudian dia tidak sentuh. Jadi sehingga persoalan pengentasan kemiskinan ini juga tidak akan berbanding lurus dengan implementasi program dan kita terus menjadi masuk dalam lubang yang sama ya. Jadi kita tidak pernah bicara dalam perbaikan, tapi bagaimana kita anggarkan anggaran yang kemudian kita belanjakan hanya lebih kepada kepentingan elit, bukan kepentingan masyarakat dan kepentingan Aceh. Saya melihat seperti itu.